anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang sebelumnya kita belajar operasi hitung bilangan bulat, baik penjumlahan, pengurangan, pembagian maupun perkalian. Dan hari ini kita akan belajar yang paling mudah juga sih, insya Allah, sifat operasi hitung bilangan bulat. Baik, yang pertama kita akan coba, ada tiga, ya sifatnya ada tiga. Sifat komutatif yang pertama, yang kedua sifat pengelompokan atau asosiatif, dan yang ketiga distributif atau penyebaran. Baik, kita akan mulai yang pertama dulu. Yang ini kita perhatikan di sini. Ini contohnya, ini rumusnya. Ini anggap rumusnya. Nah, ini rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Ini sifat komutatif pertukaran. Yang tadinya A tambah B sama dengan B tambah A, ya seperti ini. A tambah B sama dengan B tambah A. Jeruk tambah apel, apel tambah jeruk, seperti itu. Ditukar, tukar tempat. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke angka. Misalnya angkanya 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Ditukar. Hasilnya 3 tambah 2 berapa? 5. Bagus. 2 tambah 3 5. Betul juga. Hasil ini harus sama. Itu berarti namanya sifat komutatif atau pertukaran. Kita bentuk yang kedua perkalian misalnya. Perkalian A dikali B sama dengan B kali A. Tadinya A kali B sama dengan B kali A. Bagus. Kita masukkan ke angka misalnya, mudah aja. Satuan 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Ini pertukaran angka. Ini rumusnya. Kita buktikan sama-sama. 3 kali 2 6. 2 kali 3 6. Nah, inilah sifat komutatif pertukaran tempat, pertukaran angka. Rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A, A kali B sama dengan B kali A. Namun ada contoh yang ketiga, seperti pengurangan ataupun pembagian. Ini bisa sifat komutatif tapi tidak bisa hasilnya beda, maka tidak dianggap sifat komutatif. Seperti misalnya kita anggap pengurangan. Contoh pengurangan 5 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 5. Kita buktikan apakah hasilnya sama seperti penjumlahan dengan perkalian? Kita buktikan. Pasti beda. 5 dikurangi 3 hasilnya berapa? 2. Bagus. 3 kurangi 5 hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 2. Hasilnya berbeda. Ini bukan sifat komutatif pertukaran. Sifat komutatif pertukaran itu hasilnya sama. Walaupun bisa ditukar, tapi hasilnya beda. Makanya pengurangan dengan pembagian dianggap bukan sifat komutatif. Ngerti semua ya? Baik, itu mungkin untuk komutatif, sifat pertukaran, sifat komutatif. Selanjutnya yang kedua, sifat pengelompokan asosiatif. Sifat pengelompokan ini beda dengan yang pertama, rumusnya. Rumus yang kedua adalah seperti ini. A ditambah B dalam kurung. A tambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A-nya dikeluarin. A-nya dikeluarin. A ditambah dalam kurung B tambah C. Ingat aja ini. Tuh, ingetin aja tuh. Ingat aja. A tambah B ya ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ingat aja di sini. Kalau mau tahu caranya, tuh nanti berubah ininya. Seperti itu nanti. Ya, anak-anak biar lebih mudah, gampang. Yang tadinya A tambah B dalam kurung tambah C berubah menjadi A tambah dalam kurung B tambah C. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang angka. Rumus sudah tahu tadi, A tambah B tambah dalam kurung tambah C. A tambah dalam kurung B tambah C. Kita masukkan angka. A-nya 3 misalnya. Tambah B-nya 2 misalnya. Dalam kurung tambah 5, ya. Sama dengan A-nya dikeluarin. A-nya 3. 3-nya tuh 3. A-nya dikeluarin. Baru B. B 2, C-nya 5. Buktikan sama-sama. Apakah hasilnya sama? Sama pasti. Yuk, 3 tambah 2 5. Ditambah 5 sama dengan 10. Bagus. Lanjut lagi, 3. Ini 2 tambah 5 7. 3 turun. 3 tambah 7 10 sama dengan 10.
10. Dua-duanya sama kalau bentuk penjumlahan. Ini namanya sifat pengelompokan asosiatif. Perkalian pun sama. Perkalian misalnya, kita buktikan sama-sama. A dikali B dalam kurung ya, ditambah C berubah menjadi ininya keluar A ya. Setelah itu ininya di apa nih? Dikali ya. Baru B tambah baik B dikali C. Tuh. Ya, kita buktikan angka yang mudah aja deh. 2 dikali 3 ya, ditambah berapa misalnya 5. Oke. Di sini dikali ya. Dikali. Ulang lagi ya. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Lanjut 2 kali 3 sama dengan ya dalam kurung kali 5 misalnya. Yuk buktikan sama-sama. Dikeluarin nih A-nya nih. A-nya berapa A-nya? A-nya adalah 2 dalam kurung ininya B. B-nya berapa? 3 dikali C-nya berapa? 5. Seperti itu. Buktikan sama-sama. 2 kali 3 6. Lalu diapain seterusnya? Dikali 5. Ini sama 2 dikali ini 15. Buktikan sama-sama. 6 kali 5 30. 15 kali 2 30. Sama hasilnya. Seperti ini. Ya, ini namanya sifat pengelompokan asosiatif. Kita selanjutnya yaitu terakhir sifat distributif atau penyebaran. Seperti ini penyebaran. Beda sedikit rumusnya yaitu A dikali dalam kurung B tambah C. Ya, A dikali dalam kurung B tambah C. Ini akan berubah menjadi dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Perhatikan. A dikali dalam kurung B tambah C berubah menjadi A dikali B dalam kurung ditambah A kali C. Yang perlu diperhatikan adalah di sini ini tanda ini plus. Di tengah harus plus. Kalau di setengahnya kali harus perkalian. Di tengahnya penjumlahan harus penjumlahan. Di tengahnya perkalian harus perkalian. Di sini penjumlahan maka penjumlahan. Seperti itu. Di sini A-nya harus seperti ini. A ada 2. A kali B, A kali C. A kali B, A kali C. Seperti ini. Kita buktikan sama-sama. Masuk ke bilangan misalnya 5, A-nya 5 dikali dalam kurung B-nya 3, C-nya 2. Ya, sama dengan ingat tadi A dikali B, A-nya berapa? 5. Terus B-nya berapa? B-nya itu 3. Berarti 5 dikali 3. Ditambah, ingat ditambah. Ditambah rumusnya. A-nya berapa? 5. C-nya berapa? C-nya adalah 2. 5 kali 2. Kita buktikan sama-sama. 5 kali mana tadi? 3 tambah 2 5. 3 tambah 2 5. Ya. Berarti 5 dikali 5 5 kali 5 25. Ini pun sama. 5 kali 3 15. 5 kali 2 berapa? 10. Sama dengan 15 tambah 10 25. Nah, ini hasilnya harus sama. Jadi kesimpulannya ini bisa penjumlahan maupun perkalian. Ini bisa penjumlahan maupun perkalian. Ini pun sama bisa penjumlahan maupun perkalian. Namun yang ini khusus yang pengurangan pembagian ini tidak bisa, hasilnya beda pasti. Ini pun sama. Kalau pembagian dan pengurangan hasilnya pasti beda. Dan ini pun terakhir pengurangan dan pembagian hasilnya beda. Jadi bisanya penjumlahan dengan penjumlahan dan perkalian. Ini yang bisa ya. Tapi nggak apa-apa, bisa juga pengurangan tapi hasilnya beda nanti. Bukan sifat komutatifnya, bukan sifat distributifnya, maupun asosiatifnya. Kita belajar sifat operasi hitung bilangan bulan ya. Itu mungkin tentang sedikit pembahasan masalah sifat operasi hitung bilangan bulan. Ada 3. Apa pertama tadi? Sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua sifat pengelompokan atau asosiatif. Yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. 3 kelompok ini sudah dikasih tahu rumus-rumusnya. Tinggal kalian pelajari secara cermat dan teliti. Jangan sampai salah mengelompokkannya, cara menukarnya, cara menyebarkannya. Anak-anak sudah cukup ya? Kalau belum jelas nanti kita lanjutkan lagi dengan
episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.